Shalom, kita akan kembali belajar dari kehidupan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah pemberian jawaban dari sebuah doa karena Ribka yang mandul. Itu saya sudah sampaikan dalam sesi yang pertama. Jadi Esau dan Yakub adalah pemberian jawaban dari sebuah doa karena Ribka mandul. Dan Ishak berdoa untuk hal tersebut selama 20 tahun. Ini luar biasa sekali. 20 tahun Ishak berdoa untuk Ribka, istrinya yang mandul. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Adalah ketekunan dalam doa. Jadi Ishak terus bertekun dalam doa. Bahkan yang didoakan selama 20 tahun itu adalah hal yang sama, yaitu supaya Ribka bisa melahirkan anak. Jadi selama 20 tahun Ishak bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teruslah bertekun dalam doa. Jangan kita berdoa baru 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, kita sudah merasa jenuh, kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa capek, sehingga kita berkata, sepertinya sama saja berdoa dengan tidak berdoa. Saya katakan tidak sama. Ishak bertekun selama 20 tahun dan hasilnya itu sangat luar biasa. Sesuatu yang dihasilkan dari sebuah doa itu sangat luar biasa. Ishak bertekun selama 20 tahun, dia berdoa. Dan ketekunannya selama 20 tahun itu melahirkan cikal bakal sebuah bangsa yang besar. Dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Kita tahu bagaimana kisah kelahiran dari seorang yang bernama Samuel. Samuel terlahir dari sebuah doa yang terus-menerus dinaikkan oleh seorang ibu yang teraniaya secara verbal, teraniaya secara mental, karena perkataan-perkataan yang menyinggung perasaannya yang terus-menerus dilontarkan oleh Penina. Nah, rasa teraniaya itulah yang membuat Hana terus berdoa, dan terus berdoa. Hana bertekun di dalam doa, dan akhirnya lahirlah Samuel. Samuel adalah seorang nabi yang luar biasa. Salah satu nabi terbesar dari bangsa Israel selain Musa, Nabi Elia, Nabi Yesaya, Nabi Elisa, Nabi Yeremia, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa. Suatu saat Samuel berkata kepada bangsa Israel, "Berdosalah aku jikalau aku berhenti berdoa buat kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lelah, jangan menyerah, tetaplah berdoa, tetaplah bertekun di dalam doa. Sekali lagi saya katakan, karena hasil sebuah doa yang terus-menerus dinaikkan itu sangat luar biasa. Samuel nabi yang luar biasa. Ishak berdoa bertekun selama 20 tahun. Lahirlah
cikal bakal sebuah bangsa yang besar. Pelajaran berikutnya adalah kita tahu bagaimana bahwa suku bangsa yang satu akan lebih berkuasa kepada suku bangsa yang lain, atau anak yang muda akan lebih berkuasa terhadap anak yang lebih tua. Dalam hal ini Tuhan sudah mengatakan bahwa Yakub akan lebih berkuasa terhadap Esau. Yakub akan memperhambakan Esau. Pelajaran apa yang berikutnya kita bisa ambil di sini? Ialah bahwa kedudukan seseorang dalam rancangan Tuhan tidak ditentukan oleh perkembangan alami atau perkembangan fisik, tapi oleh karena kasih karunia dan kehendak Allah. Sekali lagi, kedudukan seseorang dalam rancangan Tuhan tidak ditentukan oleh perkembangan alami atau perkembangan fisik seseorang, tapi oleh karena kasih karunia dan kehendak Allah. Dalam 1 Samuel 16 ayat pertama dan ayat yang ke-11 di sana mencatat bagaimana Allah akan menentukan atau Allah akan memilih orang yang akan diurapinya untuk menjadi raja bangsa Israel. Kita tahu di sana bagaimana keluarga Isai, anak-anak keluarga Isai itu diurapi untuk dipilih siapa yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di sana bahwa Isai memiliki banyak anak. Bukan Eliab yang diurapi sebagai anak tertua, tetapi justru Daudlah yang diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul. Daud memiliki kedudukan tertinggi dalam rancangan Allah, meskipun Daud bukanlah anak yang tertua atau anak yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita berkecil hati, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak ditentukan oleh perkembangan fisik atau perkembangan alami atau siapa yang lahir duluan atau siapa yang lahir belakangan, tapi berdasarkan kasih karunia dan kehendak Allah. Itu adalah mutlak. Pelajaran berikutnya dari Esau dan Yakub adalah berbicara tentang respon. Respon dari orang tua yang tidak bijaksana. Ya. Respon dari orang tua yang tidak bijaksana. Ishak memfavoritkan Esau dan Ribka memfavoritkan Yakub. Istilahnya ada anak kesayangan dan ada anak yang tidak disayang atau anak tiri. Kejadian 25 ayat 28 di sana mengatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Ini alasan yang sangat sepele sekali. Menyukai anak hanya karena kesukaannya makan makanan dari buruan anaknya atau dari daging. Sementara Ribka sayang kepada Yakub. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa dalam sebuah keluarga
Harus ada pemilah-milahan. Bapak sayang kepada anak nomor satu, ibu sayang kepada anak bungsu, atau ada anak yang lainnya, ya. Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ishak yang melahirkan Esau dan Ribka yang melahirkan Yakub, sehingga terjadi hal yang tidak seharusnya dialami oleh Esau dan Yakub? Harusnya kedua-duanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Ishak harusnya tidak memfavoritkan hanya Esau, tapi dua-duanya, Esau dan Yakub, mendapatkan sayang yang sama dari Ishak. Esau dan Yakub mendapatkan sayangnya yang sama dari Ribka. Jadi tidak ada anak kesayangan, tidak ada anak yang tidak disayang atau anak tiri. Ketika keluarga sudah mulai mengidolakan anak tertentu dan tidak menyayangi anak yang lain, itulah awal dari sebuah konflik atau sebuah masalah. Dan dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-46, ya, kita melihat di sana bahwa orang tua akan menuai hasilnya, ya. Orang tua dalam hal ini Ishak dan Ribka menuai dari apa yang mereka lakukan, yaitu karena memfavoritkan anak-anak tertentu sehingga mereka harus mengalami hal yang menyedihkan. Jadi orang tua akan menuai hal yang menyedihkan jika pilih kasih terhadap anak-anak tertentu. Kejadian 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-46, nanti Bapak Ibu boleh baca dari awal sampai akhir. Sangat menyedihkan. Karena apa? Karena ada anak kesayangan. Karena apa? Karena ada anak favorit dan anak yang bukan favorit. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Ishak dan Ribka, dari perjalanan Esau dan Yakub. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Tidak selakiaknya, tidak bijaksana apabila orang tua memperlakukan anak yang satu lebih sayang dan kepada anak yang lain kurang sayang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayo sayangi seluruh anak-anak kita dengan kasih sayang yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan nantikan sesi berikutnya dalam renungan singkat pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Esau dan Yakub. Karena inilah pelajaran yang sangat erat sekali, dekat sekali dengan kehidupan kita yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi lewat kejadian bagaimana kehidupan Ishak dan Ribka, Yakub dan Esau ini bisa membuat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan